Tenang-tenang ya. Ini pelan nggak apa-apa, tapi nggak terputus. Saya nikahkan adik kandung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati alim ulama, nini mama, buya, kiai, Dia Pandai, Indokan Duang, serta yang saya hormati kedua keluarga besar, baik keluarga besar calon mempelai perempuan maupun keluarga besar calon mempelai laki-laki, serta yang alhamdulillah yang sedang berbahagia di hadapan kita sekalian, ada Rahmat Hidayat ya, dan Nurul Amanah. Insya Allah hari ini mereka berdua pada yang paling bahagia di antara kita sekalian, serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan bersama di hadapan kita di meja ijab kabul ada sepasang kekasih ya yang akan menghalalkan satu sama lain, dan lebih eloknya ya sebelum menginjak kepada ijab dan kabul pada saudara Rahmat sama Nurul untuk kembali ke orang tua untuk meminta restu ya, minta ridho, mengucapkan kalimat-kalimat terbaik agar mereka siap ya, ikhlas serta mendukung perjalanan rumah tangga Rahmat dan Nurul. Sebab yang namanya pernikahan itu misakon golidoh, ikatan yang sangat kuat, satu sama lain saling terikat. Dan pernikahan itu menurut ulama adalah ibadah terpanjang umat manusia. Maka harapannya dengan ridho orang tua sebagai bekal Rahmat dan Nurul, insya Allah perjalanan rumah tangga Rahmat dan Nurul menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk mendatangi orang tuanya masing-masing. Itu apa tuh? Mak dia lah. Ya alhamdulillah didukung Pak ya Bu ya, ikhlas, ridho, dan dinasehati ya, diarahkan. Sebab yang namanya rumah tangga itu 90% praktek Pak. Di perjalanannya itu adalah praktek yang trial and error ya. Kadang salah, diluruskan kembali. Kadang salah lagi, luruskan kembali. Sehingga semakin lama mereka akan semakin mapan, semakin pengalaman, dan insya Allah semakin landai, semakin lancar perjalanan rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah di hadapan kita sekalian sudah lengkap ya rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada 5 ya rukun nikah. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki yang di sini bernama Rahmat Hidayat, dan yang kedua adanya calon mempelai perempuan Nurul Amanah, dan yang ketiga adanya wali nikah. Wali nikah di sini abang kandung. Abang kandung alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Dan yang keempat adanya 2 orang saksi yang adil, yang mana saksi ini akan bertanggung jawab penuh baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan alhamdulillah tadi kita saksikan sudah menyerahkan ya, sudah mengangkat sebagai saksi pernikahan adiknya ya pada hari ini. Dan rukun nikah yang keempat telah terpenuhi, serta yang terakhir yang kelima yang akan kita saksikan adalah proses ijab dan qabul. Adapun mahar di hadapan kita adalah syarat sah pernikahan, yaitu seperangkat alat sholat yang akan dipersembahkan Rahmat kepada Nurul. Sudah dicoba ya Nurul ya? Udah cocok ya? Udah pas ya? Alhamdulillah, jadi tinggal dipakai, digunakan. Sebab yang namanya mahar itu kalau bentuknya barang itu adalah amal jariah dari suami ya. Ketika Nurul memakai ya, karena kadang mahar ini cuma dipajang Pak Bu. Maaf ini cuma dipajang. Padahal tujuan dari mahar adalah ketika itu bentuknya seperangkat alat sholat, maka dipakai, digunakan setiap kali sholat, setiap kali ngaji, dibaca Qur'annya, sehingga mengalir terus pahala kepada suami, kepada Rahmat. Dan ketika memang mukenahnya sudah tidak bagus, minta ganti, tidak apa-apa ya. Biar apa terus mengalir pahalanya. Qur'annya rusak, minta ganti lagi, beli yang baru, tidak apa-apa. Sebab apa? Itu adalah amal jariah seorang suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syarat sah pernikahan telah lengkap ya, telah sah. Tinggal ijab dan qabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa'lamu anna nikaha sunnatu min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa tazawwajun nisaa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'syarat sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'un. Mari kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullah.
Untuk saudara Rahmat bersyahadat. Alhamdulillah. Untuk saudari Nurul bersyahadat. Alhamdulillah. Aku qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Para saksi siap ya. Abang pakai posisi duduk tawar. Ya, tahiyat ya. Ya, tahiyat. Maju lagi agak berdekatan ya. Saksi siap ya. Siap, Kak. Baca istighfar basmalah baru salam. Rahmat, saya nikahkan adik kandungku kepadamu. Rahmat, saya nikahkan kepadamu adik kandungku Nurul Amanah binti Saprial kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nikah Nurul Amanah binti Saprial dengan seperangkat alat sholat. Tenang-tenang ya. Ini pelan enggak apa-apa tapi enggak terputus. Saya nikahkan adik kandung saya Bapak Nurul Amanah binti Saprial kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Pelan tapi terputus. Nanti maharnya jangan sampai lupa ya. Saya terima nikah. Nurul disambut apa tapi enggak usah kencang. Saya terima. Rahmat, saya nikahkan kepadamu adik kandungku Nurul Amanah binti Saprial. Untuk kepadamunya dia saya nikahkan adik kandung ya. Adik kandung saya. Enggak kepadamunya nanti pas disebut namanya dulu adiknya Nurul Amanah binti Saprial baru kepadamu. Rahmat, saya nikahkan kepadamu adik kandungku Nurul Amanah binti Saprial dengan seperangkat alat sholat dengan maharnya seperangkat alat. Coba ini Tulis apa? saja. Tulis ya. Tulis saja. Ada buku. Ada buku. Coba sendiri dulu. Rahmat. Saya terima nikah Nurul Amanah binti Saprial dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Pas ya. Tinggal nanti di Tulis coba nanti cari kertas. Coba sekali lagi. Diucap dulu. Saya nikahkan adik kandungku Nurul Amanah binti Saprial kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Itu bisa itu. Tenang ya. Tenang. Rahmat, saya nikahkan kepadamu adik kandungku Nurul Amanah. Jangan dibawa kepadamunya. Saya nikahkan adik kandung lah. Adik kandung. Rahmat, saya nikahkan adik kandungku Nurul Amanah binti Saprial kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nggak pakai dibayar. Parbu pengusaha nih. Jangan. Pena ada. Kertas saja. Malam nih, bulan takut
Rahmat sambil diulang-ulang ya, biar biar nggak lupa. Saya nyatakan Satrio kepadamu dengan seperangkat alat sholat. Ini aja panjangnya. Iya. Apa dong, Rek? Tulis ya, Jom. Lah, Rahmat, saya nikahkan adik kandungku Nurul Amanah Satrio kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah Nurul Amanah binti Sapriyal dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Telah kita saksikan bersama proses ijab dan qabul dan sah ya pernikahan antara Rahmat Hidayat dan Nurul Amanah. Selanjutnya kepada Hidayat untuk membacakan siwat taklif sebagai seorang suami. Agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Juni 2025, saya Rahmat Hidayat bin Samsuddin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nurul Amanah binti Sapriyal almarhum dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigap taklif sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwad atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya atau satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Zaman 11 Juni 2020. Alhamdulillah. Kemarin penasihatan sama siapa? Oh, yang serentak, yang ramai ya di musola itu ya. Ya. Jadi pesan dari kami ya, kantor urusan agama ya, satu aja ya. Jadi di dalam sigot taklik ya, di dalam sigot taklik itu ada 4 poin yang menjadi perhatian bagi seorang suami ya. Sebab apa? Yang namanya hal-hal yang menjadi kewajiban. Jadi kan dalam Al-Quran kan dijelaskan wa 'alal mauludilahu ya, dan kewajiban seorang ayah. Rizquhunna, memberikan rezeki atau memberikan harta. Wa kiswatuhunna, dan pakaian. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jadi di situ perintah ketika Rahmat memberikan nafkah kepada Nurul ya, baik sedikit ataupun banyak, maka itu adalah kewajiban ya, kewajiban yang harus diberikan dengan cara yang ma'ruf. Kadang-kadang kalau kita udah banyak ngasih uang, udah ngasih tempat tinggal, udah ngasih kemewahan yang lain, maka disitulah muncul sifat yang namanya keras hati ya. Maka di sini yang dikategorikan bisa sampai kepada KDRT. Sementara itu adalah kewajiban.
Suatu yang kewajiban adalah nggak usah diminta, seharusnya harus dikasih. Maka harus dengan cara yang ma'ruf. Meskipun kalau kita memberikan juga akan menjadi pahala bagi kita, akan menjadi amal jariah bagi kita. Maka inilah yang harus diperhatikan bagi seorang Rahmat, bagi seorang suami nantinya. Dan juga yang kedua, pesan dari kantor urusan agama ya. Jadi pernikahan itu dibangun atas yang namanya agama, yang namanya akidah, ibadah. Karena yang menyatukan hati itu bukan materi, bukan sesuatu yang sifatnya dunia. Tetapi hati kita, kedekatan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menyatukan rumah tangga itu semakin erat. Seperti segitiga ya. Kalau suami istri semakin jauh dari Allah, maka ia akan semakin renggang hubungannya. Artinya sebatas dunia saja kepentingannya. Tapi kalau semakin dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan lunakkan hatinya dan satu sama lain akan saling menerima, saling pengertian. Disitulah akan saling muncul kepedulian. Nah, disinilah sakinah muncul, ketenangan jiwa. Sebab apa? Mawaddahnya ada, cintanya ada dibangun antar keduanya. Karena cinta yang sejati adalah cinta dibangun atas dasar Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan kelunakan hati kepada pasangan, baik itu rahmat atau kepada nurul. Maka muncul yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pesan dari kami.